Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita akan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 73 bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kiranya kami mampu membuka diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Bersama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219 bait 1 dan 3, di saat ini kuangkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu.
Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan memahami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Terimalah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Salam damai. Bersama-sama marilah kita pujikan pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari data Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya untuk mendengarkan sabda Allah. Untuk itu mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Saya hantarkan. Allah yang rahmani, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang terus mengalir tiada henti. Saat yang indah ini, kasih-Mu terwujud di dalam ibadah ini. Engkau hendak berfirman kepada kami, mampukan kami untuk menerima sabda Allah dengan sempurna, sehingga sabda-Mu akan mewarnai kehidupan kami, dan hidup kami akan penuh dengan firman Tuhan yang akan berguna di dunia ini. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama pada saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 21. Mari yang membawa Alkitab, kita buka bersama-sama, kita simak Tuhan berbicara kepada kita melalui Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Apa kabar? Baik semuanya? Tetap semangat? Iya. Saat ini kita masuk pada Minggu Paskah yang ke-6. Dan dalam kita bersama-sama merayakan Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita dituntun oleh sabda Allah yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 21. Ketika saya memperhatikan bacaan tadi, saya sangat tertarik dengan ungkapan Tuhan Yesus yang tertulis dalam ayat yang ke-15. Mari kita cermati ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, kalau saudara dan saya mengasihi Yesus, kita akan mewujudkan, kita akan melakukan, menuruti segala perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Suka atau tidak suka, berisiko apa tidak, kita tidak boleh pilih-pilih. Wah, ini terlalu berat, saya tidak akan bisa melakukan. Tidak bisa. Seluruh perkataan yang diucapkan oleh Yesus, perintahnya harus kita lakukan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Lebih jelas lagi, kalau akan saya bacakan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-12 akan saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara yang terkasih, sangat jelas perintah Tuhan ini. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang mengasihi Yesus, dia harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan apa itu? Jawabnya cukup singkat, yaitu perbuatan kasih. Mari kita akan mencoba melihat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang mewujudkan kasih
kepada manusia ini. Masih ingat cerita di Kana? Di sana ada orang yang punya kerja. Saat itu mulailah panitianya bingung karena kehabisan anggur. Pada saat itu Tuhan Yesus melihat dan memperhatikan. Akhirnya terjadilah kasih yang nyata. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Sehingga yang punya kerja tidak mendapatkan malu. Tidak hanya itu. Masih ingat ketika ada 10 orang yang dari jauh memanggil-manggil Yesus dan minta tolong, Yesus tolong kami. Mereka sakit kusta, mereka tersingkir. Dan Yesus menolongnya. Yang sakit kusta itu semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, ada orang yang sakit sudah bertahun-tahun. Ketika pegang jubah Yesus, sembuhlah sakitnya. Yang buta dicelikan, bahkan yang mati dihidupkan. Masih banyak perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus selain itu. Kita masih ingat ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, dikerumuni banyak orang, dan saat-saat dia harus makan, akhirnya Tuhan Yesus menjamu semuanya dengan sesuatu yang perlu kita cermati, kita perhatikan bersama. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Coba, orang 5.000 makan semuanya, bahkan setelah dimakan sisa 12 keranjang. Tidak hanya itu, saudara yang terkasih, banyak sekali pekerjaan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia mengajarkan tentang bagaimana berpuasa, mengajar bagaimana dia harus mengasihi, mengajar bagaimana dia harus menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, bagaimana supaya manusia itu berguna, menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, luar biasa. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Singkat kata, itu tertulis di dalam kitab Markus 1 ayat yang ke-39 akan saya bacakan. Cukup menarik. Dalam kitab Markus 1 ayat yang ke-39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa pekerjaan setan itu menyesatkan manusia. Maka kasih Yesus dinyatakan dengan mengusir setan itu, agar manusia tetap dalam kondisi yang baik, tidak dikalahkan oleh kuasa iblis. Apa yang dilakukan Yesus, semuanya hanya demi manusia agar diselamatkan, agar Allah dimuliakan, kerajaan Allah dinyatakan. Itulah kasih yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan? Kita kan manusia biasa. Kita manusia yang tanpa daya. Jawabnya, betul. Kita tidak akan pernah bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, kalau dengan kekuatan kita sendiri.
kalau kita mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan kecerdasan kita, kita tidak akan pernah mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun ingat, janji Yesus yang ada di dalam ayat 16 akan saya bacakan. Ayat 16, Tuhan Yesus berkata begini, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus menjanjikan agar kita mampu melakukan kasih seperti yang Yesus lakukan kalau kita benar-benar mendapatkan penolong itu sendiri. Siapa sesungguhnya yang dimaksud di sini? Dia adalah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kuncinya hanya satu. Kalau kita ingin bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kuncinya kalau Allah beserta kita. Kuncinya adalah Immanuel. Kuncinya adalah Tuhan besertaku. Manunggaling kawula Gusti. Maka dari itu, jangan dianggap sepele hal yang satu ini, karena ini merupakan sebuah kunci. Maka saudara yang terkasih, kita harus berupaya selalu membangun keberadaan kita agar manunggaling kawula Gusti itu betul-betul terjadi di dalam diri kita. Pertanyaan berikutnya, caranya bagaimana agar manunggaling kawula Gusti itu betul-betul terjadi di dalam diri kita? Saya sarankan ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Ingat itu. Mengasihi artinya kita dengan sukacita, dengan ikhlas, berani berkorban untuk Tuhan. Seberapa yang kita berikan kepada Tuhan, itulah cinta kita kepada Tuhan. Terima kasih. Apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan? Boleh waktu kita, boleh pikiran kita, boleh tenaga kita, boleh harta kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus berani berkorban untuk kepentingan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita boleh merenung pada saat ini. Betulkah kita sudah mengasihi Tuhan? Semakin banyak yang kita berikan kepada Tuhan, berarti kita semakin mengasihi Tuhan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, agar kita betul-betul terus merasakan, mengalami manunggaling kawula Gusti, yaitu taat akan firman-Nya. Kita harus patuh. Kita harus betul-betul menepati semua perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita dengar, kita lakukan. Kita harus dengan tekun selalu mendengar sabda Allah, mendengar perintah-perintahnya, dan melakukannya. Dalam ayat 21 diungkap dengan jelas. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sangat jelas sabda ini diungkap bahwa ketika kita terus mencari Tuhan,
dan melakukannya, itu berkenan di hati Tuhan. Dan itu sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Dia. Dan yang ketiga, kita harus memelihara hati kita agar tetap bersih. Karena kebencian, rasa dendam, itu sering mengotori hati kita. Kita berupaya sekuat tenaga agar roh dendam, benci itu tidak menguasai kita. Dan itu bisa terjadi kalau ada pertolongan dari Tuhan, Roh Kudus itu sendiri. Dengan demikian, saudara yang terkasih, kita akan benar-benar bisa mengalami seperti apa yang diperintahkan Tuhan pada pagi yang indah ini. Roh Kudus berada di dalam diri kita. Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Seperti sabda yang tertulis dalam ayat yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengalami hal ini, artinya kita sudah siap untuk menjadi tangan Tuhan yang nampak untuk mengalirkan kasih Tuhan di dunia ini. Teristimewa pada saat-saat ini, selama masa pandemi COVID yang ke-19 ini, banyak jemaat, banyak saudara-saudara kita yang mengalami problem besar ketika ibadah ditutup, harus beribadah di rumah masing-masing. Banyak saudara-saudara kita yang merasakan rindu untuk bersekutu. Dia sangat kesulitan untuk memahami firman Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya berupaya setiap pagi saya pasti memberikan renungan pagi. Ayo Bapak Ibu semuanya di Bacandra. Sebetulnya itu merupakan usaha saja, cara saya, agar jemaat semuanya tidak kering, agar hatinya selalu disegarkan oleh sabda Allah. Setiap pagi saya pasti nge-share sabda Allah yang harus kita baca, harus kita renungkan, agar kita terus disegarkan oleh sabdanya. Selain itu, dampak dari COVID-19 tidak main-main, saudara yang terkasih. Ekonomi di Indonesia ini lumpuh. Kita bisa melihat banyak sekali teman-teman kita, tetangga kita yang harus di PHK karena memang pabriknya juga sudah tidak bisa bergerak apa-apa. Dia kehilangan pekerjaan. Dia sudah tidak bisa mendapatkan uang lagi. Dia sudah tidak bisa berbelanja lagi. Saat-saat seperti inilah kasih kita harus diwujudkan. Kita harus menyalurkan kasih Allah kepada mereka. Ini sudah mendekati Idul Fitri. Saat-saat seperti ini biasanya di televisi sudah ditayangkan bagaimana tentang mudik. Padahal saat pandemi ini kita tahu persis apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semuanya harus taat. Dan di sana banyak sekali orang yang makan buah simalakama. Pulang apa tidak? Kalau pulang, nanti mungkin bisa membawa virus. Keluarga yang ada di rumah kena. Tapi kalau tidak pulang padahal,
di sana sudah tidak bisa bekerja lagi, padahal masih harus makan, harus bayar kos. Kasihan sekali. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat-saat seperti ini merupakan saat di mana kita harus berani untuk mengalirkan kasih Allah kepada saudara-saudara kita. Kita akan berbuat seperti apa yang Yesus lakukan pada saat itu, yang telah memberi contoh bagaimana menolong orang, bagaimana memberi makan orang. Berbicara soal ini, saya kemudian teringat dengan cerita tentang sopir angkot. Saudara yang terkasih, di situ diceritakan ada seorang ibu yang berdiri, kemudian dia bersama dengan ketiga anaknya. Kalau saat sopir angkot datang, kemudian langsung pergi. Datang, pergi lagi. Datang, pergi lagi. Mengapa seperti itu? Ternyata ada sesuatu yang membuat para sopir itu membuat dia meninggalkannya. Tapi ada sopir yang satu ini nampaknya beda. Saat dia berhenti, ibu ini bertanya, "Pak, apakah angkot ini nanti sampai di terminal?" "Ya, Bu." "Tapi maaf Pak sopir, saya beserta 3 anak ini dan saya tidak punya uang." Hebatnya, Bapak sopir ini langsung, "Silakan Bu, silakan masuk. Mari silakan. Tidak apa-apa." Ibu ini agaknya tidak percaya, karena sudah banyak sekali angkot meninggalkan dia. "Tidak apa-apa, masuk Bu." Betul-betul dihantar sampai di terminal. Setelah di terminal, kemudian ibu ini mengucapkan terima kasih beribu kepada sopir angkot ini. "Tidak apa-apa Bu, silakan, silakan. Saya dengan senang hati, dengan ikhlas untuk membantu ibu agar bisa sampai di sini." 4 orang tidak membayar. Kemudian berjalan lagi. Setelah dia mendengar suara, "Pak, stop di sini." Kemudian orang itu mengeluarkan uang 25.000 rupiah. Dan sopir angkot akan memberikan pengembaliannya. Orang ini berkata, "Tidak usah Pak sopir, saya tahu. Ini untuk ibu tadi beserta dengan saya. Jangan berhenti untuk berbuat baik ya Pak ya." Dalam cerita ini ada 3 orang yang perlu kita perhatikan. Ada seorang ibu yang jujur, ada seorang sopir yang baik hati, dan ada seorang penumpang yang dermawan. Dan hal yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah. Dalam cerita ini kita bisa melihat kasih muncul di dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk itu kembali lagi sabda Allah pada saat ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita terpanggil untuk mengalirkan kasih itu kepada semua manusia yang membutuhkan pertolongan. Syukur kita bisa melakukan seperti Didi Kempot dengan talentanya sekali melakukan perbuatan kasih nilainya 7,6 miliar. Kalau tidak bisa, mulailah seperti sopir angkot ini. Karena benar-benar kita dipanggil oleh Allah, kita dipilih oleh Allah untuk mewujudkan kasih yang nyata di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita renungkan firman ini, kita masuk dalam saat teduh. Saya hantarkan.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita satukan hati di dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa yang baik, saat yang indah ini kami menyatukan hati untuk menaikkan sembah, karena Engkaulah Allah kami, Engkau yang menjadi penolong kami. Maka hanyalah kepadamu Tuhan kami datang dengan membawa segala perkara kehidupan kami. Saat yang indah ini, kami menyerahkan kehidupan gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Engkau akan memakainya Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan untuk manusia yang membutuhkannya. Dengan demikian, setiap gereja yang ada, gereja lokal, Tuhan akan pakai untuk mewujudkan kasih-Mu. Teristimewa untuk gereja Kristen Jawa Tawangmangu. Mulai dari wilayah Gondosuli, Tawangmangu, Karanglo, Matesih, dan Ngargoyoso. Semuanya Tuhan berkati, mampukan semuanya untuk menunaikan tugas yang telah Tuhan berikan, mewartakan Injil Tuhan, sehingga banyak orang yang diselamatkan karena kesaksiannya. Mampukan seluruh warga gereja untuk berbuat kasih, menjadi saluran berkat Tuhan untuk dunia yang haus akan kasih-Mu. Sehingga banyak orang merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan seluruh umat GKJ Tawangmangu ini. Bapa, Engkau melihat kebutuhannya, Tuhan cukupkan. Tuhan pun akan memelihara kehidupannya, sehingga keselamatan akan terpelihara dan mereka semuanya akan merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam dan lebar. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan yang indah ini kami menyerahkan kehidupan negara Indonesia. Engkau melihat saat-saat yang begitu tegang karena virus corona yang sampai dengan saat ini belum berhenti. Bapa, banyak sekali dampak yang terjadi di negeri ini. Kami menyerahkan semuanya kepadamu. Kami menyerahkan pemerintah yang ada, yang terus dengan segenap hati dan semangat untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan besar ini. Tuhan berkati, Tuhan mampukan,
sehingga akan bisa menghadapi dengan bijaksana. Dampak yang terjadi, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, sehingga punya problem dalam keekonomian. Bapa, kami menyerahkan kepadamu, agar dalam suasana yang seperti ini, Tuhan akan menolongnya melalui cara Tuhan yang berkelebihan. Tuhan sentuh hatinya, agar mereka melihat keberadaan saudara-saudara kami yang sedang kekurangan, sehingga akan mampu melewati pandemi yang begitu berat ini. Kami pun juga menyerahkan para medis, dokter, perawat, semuanya yang menghadapi secara langsung. Tuhan, beri semangat, Tuhan jagai, sehingga dia akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sampai virus corona ini habis tuntas. Keluarganya pun Tuhan hiburkan, karena pekerjaan ini tidak mudah. Dia harus menghadapi pasien yang mungkin dicurigai oleh tetangganya, sehingga benar-benar membuat psikologisnya bisa terganggu. Maka Tuhan, hibur mereka, lindungi mereka, sehingga akan bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, selain itu kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sudah ada yang memulai untuk mencari sekolahan-sekolahan yang baru. Tuhan, dalam situasi yang seperti ini pun, biarlah rancangannya tetap berjalan, sehingga seluruh cita-citanya akan bisa terwujud melalui sekolahan yang ia cari. Bapa yang Maha Kasih, kami juga tidak pernah berhenti untuk menyerahkan keluarga kami masing-masing. Engkau melihat keberadaan kami, kebutuhan kami, mampukan kami untuk tetap bersyukur dalam segala hal, sehingga hidup kami akan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Hanya ini yang bisa kunaikkan kepadamu. Banyak sekali kesalahan dan dosa di dalam kami menjalani kehidupan bersama-sama, mohon ampun. Kunaikan doa ini kepadamu dalam satu nama yang agung dan penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada waktu bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar firman pada hari ini adalah dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita bawa persembahan kita dengan mempersembahkan pujian syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 242 bait 1 dan secukupnya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah persembahan kita ini kita naikkan di dalam doa. Saya hantarkan. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas segala berkat yang Tuhan curahkan di dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak pernah mengalami kekurangan satu apapun. Serta Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari besar berkat Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun tidak layak, kiranya Tuhan berkenan memberkati, Tuhan berkenan mensucikan, agar di dalam penggunaannya nanti seturut dengan kehendak Allah. Tuhan, perkenankan pula kami pada hari ini untuk berdoa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Baru 191 bait 1 dan 3 dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu gerak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
Tuhanlah